Jadi istri dia akan 100%, jadi ibu dia akan 100%, jadi apalagi pengusaha dia akan 100%, jadi apapun dia akan 100%. Betul. Kalau dia ingat mati. Masalahnya banyak manusia yang sekarang tak ingat mati. Orang yang udah mati, nggak ada yang balik lagi. Jadi yang bisa kasih testimoni. Betul. Ini review jujur ya kakak. Jadi setelah aku mati kan nggak ada. Tapi kita mendapatkan kabar dari Al-Quran bahwa orang yang beramal solih maka dia akan mendapatkan ini. Orang yang dia melakukan maksiat maka dia akan mendapatkan ini. Seseorang yang dia mengingat mati maka dia akan jadi istri terbaik. Dia nggak akan marah berlama-lama sama suaminya mbak. Karena dia tahu bisa jadi pelukannya pagi ini untuk melepas suaminya bekerja bisa jadi adalah pelukan terakhir. Dia juga akan menjadi ibu terbaik. Masya Allah. Karena dia sadar, jangan-jangan malam ini masih nemenin anakku baca Iqra. Ini adalah aku nemenin dia untuk yang terakhir. Ya. Nah, Umu ini kan perannya nggak cuma sebagai ibu, nggak cuma sebagai istri, tapi juga sebagai pendakwah juga. Nah, apa sih kesadaran atau nilai yang sejak awal Umu tanamkan tuh dalam diri supaya akhirnya bisa menjalankan semua peran itu tuh nggak goyah gitu loh. Karena kan pasti ada kalanya lelah gitu ya Umu, ada kalanya bentrok nih semuanya. Apa sih Umu yang mindset apa yang Umu tanamkan sehingga bisa menjalankan ketiga peran itu dengan baik? Iya, fun fact nih ya teman-teman. Ini sebetulnya jarang banget yang tahu tentang fakta ini. Saya kasih taunya cuma di komunitas Hebat aja. Spesial. Jangan kasih tahu sama yang lain ya, rahasiain ya. Saya ini dijebloskan. Dijebak. Iya. Sama suami sendiri. Dan memang idealnya seorang istri itu belajar itu dengan suaminya. Betul. Tapi kalau peran itu tidak bisa diambil oleh suami, itu kan wajib ya hukumnya ya suami itu untuk mendidik istrinya. Kalau enggak, tolong titipkan istri kepada orang yang dipercaya oleh suami, yang suami juga tahu ini gurunya itu begini. Nah, saya itu di treatment Ustadz Fatih dengan cara itu. Jadi pertama kali saya ngaji dengan beliau dulu sampai sekian lama, lalu kemudian saya dititipkan kepada salah satu guru yang Ustadz Fatih tahu riwayatnya beliau seperti apa. Saya dititipkan untuk belajar lebih banyak. Apa yang membuat saya bisa tetap on the track sampai dengan sekarang? Yang pertama pasti karena ada support. Baik dari orang tua, dari suami maupun dari anak-anak. Karena ketika mereka tidak ridho, tidak ikhlas dengan apa yang menjadi aktivitas saya saat ini di luar rumah, saya pasti nggak tenang dong. Betul. Kemudian yang tidak kalah pentingnya adalah niat. Karena gini, dakwah itu bukan ladang untuk cari uang. Setuju. Kalau teman-teman berpikir bahwa aktivitas di luar rumah dakwah khususnya ya itu bisa jadi tempat untuk cari uang, emang bukan di sini tempatnya. Walau ada yang atau menerapkan saat ini rate card tertentu ketika beliau diundang gitu ya, tapi saya dan Ustadz Fatih itu memilih untuk tidak melakukan hal itu gitu. Kenapa? Karena Rasulullah melakukan hal itu. Rasulullah itu tidak ada red card-nya. Beliau hidup dari bisnis, tidak hidup dari dakwah, sehingga niat yang kuat itu penting. Betul. Karena kalau enggak, kita pasti nanti akan ke distract dengan urusan-urusan dunia. Tergoda ya. Iya betul, itu dia. Tapi yang tidak kalah pentingnya juga adalah kita harus punya pondasi ekonomi yang stabil. Sehingga seseorang yang hidup di dunia dakwah, dia juga sebaiknya punya bisnis atau dia bekerja gitu. Supaya apa? Supaya orang yang ada di rumahnya tenang. Setuju. Jadi ketika berkiprah di luar, yang di rumah yang ditinggalkan tetap tenang. Betul. Dia sendiri juga bisa tenang gitu. Kalau ada hadiah yang diberikan ketika beliau mengisi kajian, itu hadiah sifatnya gitu. Tapi tidak memaksa dalam tanda kutip. Tapi bila pun tidak, tenang, dapur aku tetap ngebul. Tenang, anak-anakku tetap makan. Mereka tetap sekolah di tempat yang terbaik gitu. Karena punya landasan ekonomi. Dan itu yang diajarkan oleh Rasulullah gitu. Nah, itulah yang saat ini berubah konsepnya. Sekarang kita kenal yang namanya sekularisme, ya kan? Dunia akhirat pisah, jauh banget. Apalagi soleh dan kaya itu dua dunia yang sangat berbeda. Tidak bisa diraih bersamaan. Betul. Lo mau soleh, lo nggak bisa kaya. Kalau lo kaya, lo jangan soleh.
nanti sama duit lo takut, gitu kesannya. Bahwa orang soleh itu takut duit, gitu. Bahwa orang kaya itu nggak mungkin alim, itu udah nggak mungkin. Nah, ini adalah persepsi yang dibangun saat ini, membuat kita akhirnya jadi takut sama uang. Betul. Atau demikian sebaliknya. Padahal haibah seorang muslim itu salah satunya adalah ketika dia meletakkan tangan kanannya di atas, gitu. Bukan meletakkan tangannya di atas gitu, bukan malah begini. Nah, itu kan beda gitu konsepnya. Nah, sekarang udah gitu dunia saat ini. Akhirnya kita jadi terpisah nih antara dunia sama akhiratnya. Jadi milih salah satu. Padahal jadi orang soleh tetap bisa kaya, jadi orang kaya tetap bisa soleh, gitu. Jadi insinyur tetap bisa jadi penghafal Quran, jadi dokter tetap bisa bantu orang, gitu. Nah, ini yang saat ini terjadi. Maka apa yang harus kita lakukan? Yang harus kita lakukan adalah mengembalikan kepada bagaimana Islam memandang manusia, bahwa dunia dan akhirat itu bisa diraih sama-sama hasanahnya. Kan itu doa kita. Kenapa sih kita sering banget doa sapu jagat, Robbana ati fid dunya hasanah, akhirah hasanah. Tapi begitu implementasi harian takut, takut kaya. Kenapa? Kalau kaya sombong lah, maka jadilah orang kaya nggak sombong. Rasulullah bilang gini, harta terbaik adalah ketika dia berada di tangan orang soleh. Berarti yang harusnya kaya itu siapa sih? Ya orang soleh. Supaya jadi harta yang terbaik. Iya, gitu dia. Nah, jadi yang kami lakukan adalah itu. Nah, Ramadan ini kan kita sebagai ibu tuh pengennya juga gak cuma di bulan Ramadan doang nih kita nih tadi, karena sempat disampaikan bahwa bulan Ramadan itu kan sebenarnya kayak masa training gitu ya. Bagaimana nih nih kita khususnya sebagai ibu bisa memanfaatkan Ramadan itu supaya lebih kuat secara ruhiyah, lapang secara emosional, supaya akhirnya ini nih bisa jadi bekal di 11 bulan berikutnya, nggak berhenti di Ramadan aja. Iya, pengingat terbaik itu sebetulnya adalah ajal. Salah satu ulama yang sangat hanif, Imam Hasan Al-Basri, ibu hebat dan baika itu pernah memberikan pesan kepada kita, wahai manusia, ketahuilah bahwa kalian itu sebetulnya hanyalah susunan hari-hari. Berakhir satu hari, maka berkuranglah jatah hidup kalian di dunia. Di dalam satu hadis, Rasulullah itu juga pernah mengingatkan kepada kita, wahai manusia, kok bisa kalian tertawa terbahak-bahak? Padahal kain kafan kalian sedang ditenun. Rasanya 2 quotes tadi teman-teman cukuplah jadi pengingat buat kita bahwa kematian itu ada di depan mata dan bisa datang kapan saja. Seseorang yang dia mengingat mati, maka dia akan jadi istri terbaik. Karena dia tahu bisa jadi ini adalah hari terakhir dia nyiapin sarapan buat suami dan anaknya. Trending ya. Iya, seorang istri yang tahu mati, mengingat mati, dia nggak akan marah berlama-lama sama suaminya, Mbak, dan para ibu hebat. Karena dia tahu bisa jadi pelukannya pagi ini untuk melepas suaminya bekerja, bisa jadi adalah pelukan terakhir. Ya. Beberapa bulan yang lalu, guru saya dan Ustadz Fatih, beliau seorang ulama yang sangat hanif di daerah Karawang. Beliau punya pesantren di sana. Kami mendapatkan kabar istri beliau wafat, almarhumah Bu Susan. Saya sebut namanya, mohon didoakan ya, karena beliau orang solihah, Masya Allah. Saya kenal beliau juga sudah cukup lama. Saya tahu beliau juga adalah istri yang, Masya Allah banget. Suaminya tuh bucin banget gitu ya sama almarhumah. Kaget kami karena tidak pernah mendekat kabar almarhumah sakit dan seterusnya gitu. Jadi abinya anak-anak tuh nelpon, Pak Kiai, mohon maaf ya kami belum bisa takziah gitu. Terus akhirnya beliau bercerita bagaimana istrinya wafat. Jadi beliau bilang pagi itu almarhumah masih bikinin sarapan. Iya,
Mereka masih duduk di meja makan berdua. Masih yang Abi, iya sayang, gimana, segala macam gitu. Abi, pagi ini Umi mau nemenin santri-santri dulu ya, karena mereka mau ada field trip keluar dari pesantren. Tapi siang insya Allah Umi udah ada di rumah lagi, kata beliau gitu. Umi naik apa? Ya santri-santri naik mobil, Umi naik motor gitu. Ya udah hati-hati ya sayang, siang ketemu lagi, kata beliau. Iya, betul memang. Janjinya ditepati teman-teman. Siang mereka bertemu lagi. Tapi yang satunya sudah terbujur kaku. Wafat ketika dalam perjalanan pulang menuju rumah. Dalam memenuhi janjinya ya untuk bertemu lagi. Iya. Beliau dibonceng, ternyata nyalip gitu ya, terselip gitu motornya, beliau jatuh, kemudian beliau wafat. Yang bonceng malah selamat. Bisa dibilang nggak ada luka yang cukup fatal ya. Berita itu ketika kami dengar ya, teman-teman itu, saya bilang gini sama Abinya, anak-anak, gimana Bi? Kalau itu terjadi sama Abi? Wah nggak bisa dibayangin lah, kata beliau. Terus Pak Kiai itu pesan kepada kami, dan pesan ini kami sampaikan buat teman-teman semuanya, karena ini sebetulnya pesan buat kita semuanya. Kalau sama istri ngambeknya jangan lama-lama. Kalau sama suami marahnya jangan panjang-panjang. Siapa tahu itu tadi sarapan terakhir. Sama anak marahnya jangan lama-lama. Siapa tahu pelukan tadi malam itu pelukan terakhir. Orang yang mengingat mati, dia juga akan menjadi ibu terbaik. Masya Allah. Karena dia sadar, jangan-jangan malam ini aku masih nemenin anakku baca Iqra. Ini adalah aku nemenin dia untuk yang terakhir. Ya. Seorang manusia yang mengingat mati, maka dia akan melakukan amal terbaik. Setiap sholatnya akan jadi sholat terbaik. Betul. Setiap bacaan Qurannya akan jadi bacaan Quran terbaik. Setuju. Setiap sedekahnya akan jadi sedekah terbaik. Setuju. Dia keluar rumah, dia nutup aurat, bisa jadi ini adalah dia menutup aurat terakhir. Next, udah dia yang ditutup auratnya. Gitu. Sebelum jadi ditutup kafan. Iya. Jadi makanya kalau udah orang ingat mati, dia akan all out. Dia akan 100%. Betul. Bukan 100% dibagi jadi 5, enggak gitu. Tapi jadi istri dia akan 100%, jadi ibu dia akan 100%, jadi pengurus komunitas dia akan 100%, jadi apalagi pengusaha dia akan 100%, jadi anak dia akan 100%, jadi apapun dia akan 100%. Betul. Kalau dia ingat mati. Masalahnya banyak manusia yang sekarang tak ingat mati. Malah berpikir gimana caranya gua hidup abadi. Betul. Di Amerika Serikat, para ibu hebat dan Mbak Ika tuh ada sebuah gereja yang sekarang itu sedang membuat teknologi agar manusia itu bisa hidup abadi. Jadi caranya itu mereka menciptakan sebuah alat. Nanti kalau ada orang yang meninggal itu diambil kayak DNA-nya gitu ya, kromosomnya atau apanya lah gitu. Kemudian disimpan oleh mereka. Nanti suatu saat dia akan bisa dihidupkan lagi. Jadi akan persis sama kayak si manusia ini. Mungkin secara fisik enggak gitu ya. Tapi sifat, karakter, memori dan lain sebagainya itu akan sama. Ini untuk bikin manusia hidup abadi. Gitu. Orang gila-gilaan olahraga itu bukan supaya tubuhnya fit untuk bisa beribadah maksimal, bukan. Supaya gua nggak mati. Jadi niat olahraganya udah keliru. Apalagi gua makan sehat, niatnya bukan supaya bisa ibadah maksimal, bukan. Tapi gimana panjang caranya umur. Supaya gua panjang umur. Kalau bisa umur gua bisa sampai 200 tahun, 300 tahun dan seterusnya. Jadi sebetulnya kuncinya simpel banget. Udah, ingat aja mati udah. Kalau orang udah ingat mati, maka dia akan maksimal dalam setiap hari-harinya. Jadi teman-teman semuanya, ini juga ngingetin diri sendiri sih. Betul. Sebetulnya ya. Pokoknya kalau lagi hati lagi nggak enak, pikiran lagi nggak enak, lagi kesel sama orang,
kemudian lagi sebel sama suami sendiri, lagi gemes sama anak sendiri, lagi gemes sama teman di komunitas. Kok kayaknya gua lagi yang kerja, dia enggak, cuma nebeng nama doang, datangnya cuma di hari H, giliran persiapan gua lagi gitu ya. Kita enggak. Mungkin ada yang begitu, enggak apa-apa, ingat mati aja dah. Kalau udah kayak gitu kan, udah deh nggak apa-apa. Aku pol-polan sekarang, siapa tahu nanti pas hari H akunya udah nggak ada. Ya udah, jadi memang Allah ngasih space kita di sini di masa persiapannya. Jadi Mengingat mati. mudah-mudahan mengingat mati terus. Jadi ibu hebat. Pengingat terbaik adalah kematiannya gitu. Jadi jangan ngerasa immortal, jangan ngerasa kayak Highlander. Highlander aja akhirnya bisa mati. bener juga. Ketahuan banget ya usianya. Kalau anak sekarang Highlander. Ada nih salah satu Gen Z di belakang, dia bingung apa sih lagi diomongin. Ya Highlander itu manusia immortal katanya ya, tapi Gak bisa ternyata mati. ternyata ada juga bisa mati. Jadi memang nasihat terbaik itu adalah kematian supaya kita bisa optimal di semua peran kita, baik kita sebagai ibu, sebagai istri, dan juga sebagai bagian daripada masyarakat, kita juga bisa optimal di dalamnya. Betul. Itu satu. Terus yang kedua ingin saya tambahkan, Baika dan teman-teman. Masalahnya orang yang udah mati nggak ada yang balik lagi. Jadi yang bisa kasih testimoni. Betul. Ini review jujur ya kakak. Jadi setelah aku mati kan nggak ada. Serem yang ada ya. Iya. Akhirnya kita jadi kan nggak tahu apa yang ada di sana. Tapi kita mendapatkan kabar dari Al-Quran bahwa orang yang beramal solih maka dia akan mendapatkan ini. Orang yang dia melakukan maksiat maka dia akan mendapatkan ini. Gitu. Makanya karena kita tidak tahu apa yang ada di sana, udahlah yang bener-bener aja hidup nih. Bisa nggak sih nggak usah yang aneh-aneh gitu. Udah deh lurus-lurus aja hidup di mana-mana. Kalau jalan tol itu lebih enak daripada jalan bukan tol yang dia harus keluar masuk kampung lewat jalan kecil gitu. Itu kan lebih sulit. Belum gitu. banyak polisi tidur gajul-gajul. Iya. Udah dikasih jalan tol, milih gini, kurang tantangan. Suka ngadi-ngadi deh kadang-kadang manusia. Off-road aja lah, off-road. Jadi udahlah pilih jalan yang lurus aja lah. Betul. Jadi ketika ngingat mati, ibu hebat sekalian, bukan lantas dipolpen, siapa tahu ini terakhir nih ya, aku pengen belanja habis-habisan, check out itu semua yang ada di keranjang kuning. Bukan seperti itu ya ibu hebat sekalian, karena kita seorang muslim pasti kita landaskan pada keridhaan Allah. Ridho gak nih Allah semua aktivitasku, termasuk aktivitas kita hari ini ya Umu. Semoga Allah ridho karena dalam rangka menginspirasi ibu hebat di luar sana agar bisa ketularan nih seperti Umu semua. Amin. Insya Allah. Umu ini kan perannya nggak cuma sebagai ibu, nggak cuma sebagai istri, tapi juga sebagai pendakwah juga. Nah, apa sih kesadaran atau nilai yang sejak awal Umu tanamkan tuh dalam diri supaya akhirnya bisa menjalankan semua peran itu tuh nggak goyah gitu? Karena kan pasti ada kalanya lelah gitu ya Umu, ada kalanya bentrok nih semuanya. Apa sih Umu yang mindset apa yang Umu tanamkan sehingga bisa menjalankan ketiga peran itu dengan baik? Iya, fun fact nih ya teman-teman. Ini sebetulnya jarang banget yang tahu tentang fakta ini. Saya kasih taunya cuma di komunitas Ibu Hebat aja. Spesial. Jangan kasih tahu sama yang lain ya, rahasiain ya. Saya ini dijebloskan. Dijebak? Iya, sama suami sendiri. Jadi saya menikah dengan beliau itu dalam kondisi saya belum ngaji. Saya belum ngaji, saya nggak tahu apa itu Islam kafah, saya nggak tahu apa itu
kajian, saya nggak tahu. Yang saya tahu tuh kalau kajian itu yang kayak di sekolah saya, tiap ada Isra Mi'raj, Maulid, cuma yang dengan memperingati Isra dan Mi'raj, mari kita tingkatkan iman dan takwa. Yang tiap tahun judulnya nggak pernah berganti. Begitu ya. Gitu doang, ya kan, gitu. Terus yang ngisi itu udah tua, pakai peci, pakai kain sarung, terus ngejelasin yang terus kita semuanya siswa-siswanya pada ngobrol di belakang, ada yang ke kantin gitu. Itu gambaran saya tentang kajian. Dan ketika saya ketemu dengan Ustadz Fatih, waktu kami khitbah, beliau memang juga nggak pernah sampaikan bahwa beliau adalah seorang aktivis dakwah, tidak. Itu yang juga saya belajar dari beliau ya. Beliau nggak announce sama orang, gue dong ngisi kajian, nggak gitu, nggak. Beliau memperkenalkan diri beliau tuh sebagai nama aslinya, karena Fatih Karim tuh bukan nama asli ya teman-teman. Nama panggung ya. Nama panggung ya. Jadi beliau kenalkan nama aslinya. Saya juga tahu beliau adalah teman kerja saya di satu kantor di Bogor. Kami bertemu di sana. Jadi saya nggak tahu aktivitas beliau sehari-hari apa. Saya taunya beliau cuma karyawan biasa. Setelah menikah baru kemudian saya tahu gitu. Karena itu pun karena saya diajak beliau untuk ngisi kajian waktu itu. Yuk ikut gitu, kemana? Ikut aja kata beliau gitu, jalan-jalan. Ya benar sih, emang jalan-jalan, benar emang. Jalan-jalannya kemarin ke masjid alumni IPB. Ya. Terus lah, kenapa dia duduk di depan gitu? Sini atau duduknya? Ini kita jamaah gitu kan. Lah dia duduk di depan. Ustadz Fatih Karim. Lah Fatih Karim. Apa nih? Gua bingung. Mulai nih berasa kan nih mungkin interupsi di tempat ya kan. Saya diam aja gitu. Terus berjalanlah si kajian ini gitu ya. Pesertanya mayoritas tuh anak-anak mahasiswa IPB waktu itu, Mbak. Terus waktu Ustadz Fatih itu menjelaskan, saya gini, seru ya? Gini ya ternyata ya pertama kali justru dengar di situ. Iya. Bukan, belum ada obrolan-obrolan sebelumnya di rumah tentang itu. Enggak. Karena sampai dengan akad nikah tuh saya nggak tahu kalau beliau itu tuh sering ngisi kajian, kemudian juga punya banyak murid-murid lah begitu ya. Enggak, saya nggak tahu. Dan beliau juga nggak pernah announce itu ke saya atau ke orang tua saya. Dan begitu pertama kali ikut kajian setelah menikah tuh gini, oh ini yang namanya kajian. Oh dia ternyata ustadz gitu. Ada begitu ya? Gitu ya. Gitu. Jadi itu kayak yang beracin-beracin gitu loh. Oh ternyata CEO. Sayangnya bukan CEO. Ya. CEO akhirat. Masya Allah, tabarakallah. Ya gitu. Terus lah dia ternyata ustadz gitu. Terus banyak yang nanya, dia pinter juga ya ternyata gitu. Ternyata ya. Gitu kan. Di situ saya jadi sangat terpesona, bukan dengan dianya gitu, tapi dengan suasana di hari itu gitu. Wah seru banget ya kalau ngaji itu modelnya kayak gini. Ternyata ngaji itu nggak semembosankan yang ada di dalam benak saya waktu saya SD, SMP, SMA. Tapi ternyata begini ya kajian itu. Nah pas pulang, akhirnya kami ngobrol banyak dan beliau bilang mau ngaji katanya gitu. Mau dong, saya bilang gitu. Mau nggak diisi sama aku? Ya mau dong. Jadi beliau itu adalah guru pertama saya. Ya, beliau guru pertama saya. Beliau yang pertama kali mengisi kajian intensif saya, Mbak. Dan memang idealnya seorang istri itu belajar itu dengan suaminya. Betul. Tapi kalau peran itu tidak bisa diambil oleh suami, itu kan wajib ya hukumnya ya suami itu untuk mendidik istrinya. Kalau enggak, tolong titipkan istri kepada orang yang dipercaya oleh suami, yang suami juga tahu ini gurunya itu begini. Nah, saya itu di treatment Ustadz Fatih dengan cara itu. Jadi pertama kali saya ngaji dengan beliau dulu sampai sekian lama, lalu kemudian saya dititipkan kepada salah satu guru yang Ustadz Fatih tahu riwayatnya beliau seperti apa. Saya dititipkan untuk belajar lebih banyak. Itu pertama kali ngajinya. Kemudian yang kedua pertama kali ngisinya. Nah, jadi saya udah ngaji tuh, terus tiba-tiba suami saya pulang dari kajian dari Giant. Nah dulu teman-teman mungkin tahu ada Botani Square, dulu kan ada Giantnya ya. Betul. Jadi Ustadz Fatih itu ngisi kajian rutin di sana. Ikhwan dan Ahwat, SPG yang banyak ngaji di sana. Nah terus pada saat pulang ngisi Ustadz Fatih bilang gini, Umi minggu depan ngisi ya. Ngisi apa? Ngisi kajian SPG, itu orang-orang Giant gitu. Hah? Saya udah pernah memang ikut beliau untuk ngisi kajian Ikhwan dan Akhwatnya. Hah? Maksudnya gimana? Iya, Umi ngisi. Tadi Abi ngisi di sana. Terus mereka bilang mereka pengen ngaji gitu. Tapi pengen ngajinya sama Akhwat aja. Ya udah, Abi bilang gini, ya udah sama istri saya aja. Oh, boleh Ustaz. Jebakan kedua itu. Ya, nggak minta approval dulu, nggak ada surat pengajuan dulu. Tiba-tiba main tembak
budget nih orang ya. Ngisi Ami, hah? Umi nggak tahu apa yang mau diisi. Udah tenang, nanti Abi yang Siapin akan nyiapin materinya. Umi untuk bisa ngisi. Jadi dulu awal-awal saya ngisi itu, Mbak Ika dan teman-teman, setiap kali saya mau ngisi paginya itu saya duduk bareng sama Ustadz Fatih. Beliau ambil selembar kertas dan satu pulpen. Saya dijelaskan tentang materi hari ini hanya dengan selembar kertas. Jadi Masya Allah ya, salah satu kelebihannya suami saya menurut saya adalah beliau bisa mensimpelkan materi, termasuk bisa mensimpelkan masalah. Saya ini termasuk orang yang dulu itu suka melebih-lebihkan semuanya. Kayaknya bukan cuma Uman doang deh. Kelihatannya itu memang genetik ibu-ibu kayak gitu. Ya. Pinter banget itu untuk itu. Gitu. Kromosom E-nya berlebihan, emosi ya. Nah, jadi beliau kasih saya satu kertas itu, terus beliau bikin diagram saja. Dengan diagram itu beliau bisa menjelaskan materi yang harus saya sampaikan hari ini. Jadi saya tuh sebetulnya banyak melakukan mutolaah atau review materi itu dari abinya anak-anak gitu. Itu pertama kali saya ngisi. Ternyata ketika saya sudah beberapa kali ngisi gitu ya, wah, aku jatuh cinta deh dengan dunia ini. Karena dulu cita-cita saya sebetulnya jadi guru. Oke. Iya. Dulu kepikirannya itu jadi guru SD atau jadi guru SMP atau SMA gitu. Ternyata ketika menikah saya diberikan satu ruang baru, jadi guru juga, tapi bukan jadi guru matematika kayak dulu cita-cita saya. Ini jadi guru yang lain gitu. Dan saya suka dengan dunia ini. Nah, akhirnya terus sampai dengan sekarang. Alhamdulillah. Apa yang membuat saya bisa tetap on the track sampai dengan sekarang? Yang pertama pasti karena ada support. Iya. Baik dari orang tua, dari suami maupun dari anak-anak. Karena ketika mereka tidak ridho, tidak ikhlas dengan apa yang menjadi aktivitas saya saat ini di luar rumah, saya pasti nggak tenang dong. Betul. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, alhamdulillah kebetulan di rumah saya itu sekarang ada yang bantu. Nah, mbak yang bantu itu juga sangat banyak sekali mensupport saya untuk bisa membuat kondisi rumah menjadi aman dan nyaman selama saya tinggalkan. Karena beberapa kali saya safar bersama dengan abinya anak-anak untuk roadshow dakwah gitu. Sehingga anak-anak kami tinggalkan dengan yang bantu. Jadi itu juga support system yang luar biasa. Kemudian yang ketiga adalah para guru. Guru-guru yang terus mengingatkan, membuat kami tetap on the track gitu. Itu yang membuat kami dan mungkin ada banyak sekali juga para ulama-ulama negeri ini gitu ya mendapatkan berkah dari gurunya sehingga ilmu yang mereka bagikan menjadi ilmu yang bermanfaat gitu. Maka jangan lupa dengan guru-guru kita. Betul. Kalau teman-teman punya waktu, lagi punya kesempatan, lagi punya waktu luang, main deh ke rumah gurunya untuk sekadar bertanya kabar. Kalau misalnya nggak sempat WA gitu ya, Bu apa kabar, Ustazah apa kabar gitu ya, kabar. Dan gini teman-teman, kalau kita punya kelapangan rezeki, berikan hadiah kepada guru-guru kita. Karena memberikan hadiah saja sudah dapat pahala. Apalagi ngasih hadiah sama orang soleh. Betul. Itu dia. Itu juga menurut saya adalah salah satu sumber keberkahan dan membuat kita juga tetap on the track gitu. Kemudian yang tidak kalah pentingnya adalah niat. Karena gini, dakwah itu bukan ladang untuk cari uang. Setuju. Kalau teman-teman berpikir bahwa aktivitas di luar rumah dakwah khususnya ya itu bisa jadi tempat untuk cari uang, emang bukan di sini tempatnya. Walau ada yang atau menerapkan saat ini rate card tertentu ketika beliau diundang gitu ya, tapi saya dan Ustadz Fatih itu memilih untuk tidak melakukan hal itu gitu. Kenapa? Karena Rasulullah melakukan hal itu. Rasulullah itu tidak ada rate card-nya. Beliau hidup dari bisnis, tidak hidup dari dakwah, sehingga niat yang kuat itu penting. Betul. Karena kalau enggak, kita pasti nanti akan ke distract dengan urusan-urusan dunia. Tergoda ya. Iya betul, itu dia. Tapi yang tidak kalah pentingnya juga adalah kita harus punya pondasi ekonomi yang stabil. Sehingga seseorang yang hidup di dunia dakwah, dia juga sebaiknya punya bisnis atau dia bekerja gitu. Supaya apa? Supaya orang yang ada di rumahnya tenang. Setuju. Jadi ketika berkiprah di luar, yang di rumah yang ditinggalkan tetap tenang. Betul. Dia sendiri juga bisa tenang gitu. Kalau ada hadiah yang diberikan ketika beliau mengisi kajian, itu hadiah sifatnya gitu. Tapi tidak memaksa dalam tanda kutip. Tapi bila pun tidak, tenang, dapur aku tetap ngebul. Tenang, anak-anakku tetap makan. Mereka tetap sekolah di tempat yang terbaik gitu. Karena punya landasan ekonomi. Dan itu yang diajarkan oleh Rasulullah gitu. Nah, itulah yang saat ini berubah konsepnya. Sekarang kita kenal yang namanya sekularisme, ya kan? Dunia akhirat pisah, jauh banget. Apalagi soleh dan kaya itu dua dunia yang sangat berbeda. Tidak bisa diraih bersamaan. Betul. Lo mau soleh, lo nggak bisa kaya. Kalau lo kaya,
lo jangan soleh. Iya. Nanti sama duit lo takut, gitu kesannya. Iya. Bahwa orang soleh itu takut duit, gitu. Bahwa orang kaya itu nggak mungkin alim, itu udah nggak mungkin. Nah ini adalah persepsi yang dibangun saat ini, membuat kita akhirnya jadi takut sama uang. Betul. Atau demikian sebaliknya, nggak takut soleh, nanti gue miskin. Betul, itu dia. Nah makanya kita lihat konsep orang yang soleh itu tinggalnya di gunung. Misalnya para biksu, gitu. Kemudian bagaimana mereka hidup? Mereka hidup dengan meminta-minta. Iya, belas kasihan orang lain. Betul. Padahal haibah seorang muslim itu salah satunya adalah ketika dia meletakkan tangan kanannya di atas. Betul. Gitu. Bukan meletakkan tangannya di atas gitu, bukan malah begini. Nah, itu kan beda gitu konsepnya. Nah, sekarang udah gitu dunia saat ini. Akhirnya kita jadi terpisah nih antara dunia sama akhiratnya. Jadi milih salah satu. Padahal jadi orang soleh tetap bisa kaya. Jadi orang kaya tetap bisa soleh gitu. Jadi insinyur tetap bisa jadi penghafal Quran. Jadi dokter tetap bisa bantu orang gitu. Nah ini yang saat ini terjadi. Maka apa yang harus kita lakukan? Yang harus kita lakukan adalah mengembalikan kepada bagaimana Islam memandang manusia. Bahwa dunia dan akhirat itu bisa diraih sama-sama hasanahnya. Betul. Kan itu doa kita. Betul. Kenapa sih kita sering banget doa sapu jagat Robbana ati fid dunya hasanah, betul. Akhirah hasanah. Tapi begitu implementasi harian takut, takut kaya. Kenapa? Kalau kaya sombong lah, maka jadilah orang kaya nggak sombong. Takut dihisapnya lama, kalimat kadang terkesan kayak bener gitu. Tadi hisapnya lama, jadi nggak usah lah jadi orang kaya. Gitu. Kenapa? Ingat Abdurrahman bin Auf. Hisapnya nanti lama lah, makanya kenapa jadi orang kaya jadi gini, Rasulullah bilang gini, harta terbaik adalah ketika dia berada di tangan orang soleh. Berarti yang harusnya kaya itu siapa sih? Ya orang soleh. Supaya jadi harta yang terbaik. Iya gitu dia. Nah jadi yang kami lakukan adalah itu. Kami juga membangun basis bisnis, Ustadz Fatih dan saya, kami punya produk herbal ala Nabi, kemudian kami juga punya travel, lalu kami juga punya lembaga pelatihan gitu, kemudian juga kami punya event organizer, dari situlah kami hidup gitu. Lalu kemudian dalam dakwah kami memang ingin all out 100%, karena lagi-lagi apalagi sih bekal terbaik kecuali adalah mensyiarkan agamanya Allah gitu. Dan dakwah adalah amanah yang hanya Allah titipkan kepada para nabi dan rasul, juga orang muslim, bukan kepada yang lain. Hanya kepada para nabi dan rasul dan juga orang muslim. Yes. Makanya kalau kita melakukan dakwah, ya berarti kita melakukan aktivitas yang dilakukan oleh para nabi dan rasul gitu. Udah itu aja ya Allah. Mudah-mudahan ada lagi tuh setetes, dua tetes amal solehnya para nabi dan rasul ini yang juga bisa kami tiru. Inilah yang nanti akan bisa jadi jalan buat kami untuk bisa menjadi salah satu penghuni surganya Allah, dikasihani kelak. Insya Allah begitu. Masya Allah. Jadi ibu hebat sekalian, tadi itu faktor-faktor yang harus ditanamkan dalam mindset supaya bisa menjalankan ketiga peran itu tadi. Dan saya menarik itu tadi yang masalah ekonomi gitu, karena memang banyak ya yang berpikir seperti itu, bahwa ketika mengejar akhirat itu fokus aja di akhirat, mengesampingkan dunianya, tapi ternyata dunia itu justru kan bisa menjadi kendaraan untuk mengantarkan kita menuju akhirat terbaik gitu ya. Dengan harta kita bisa optimal juga dalam sedekahnya misalnya gitu. Jadi ibu hebat sekalian, gak ada lagi ya istilah yang kita gunakan sebagai pembenaran. Kita bisa jadi karena malesnya aja bilangnya gak mau punya harta banyak karena takut hisapnya lama gitu. Jadi gak usah takut untuk hal yang itu.